Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sami'allahu liman da'a, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mau salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan semua nikmat kebaikan yang kita ingin dapatkan pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat Rabb yang telah menganugerahkan kita kenikmatan yang sungguh luar biasa, baik itu nikmat batiniyah maupun nikmat zahiriyah. Mudah-mudahan semua nikmat yang sudah kita rasakan sampai hari ini jadikan kita tambah bersyukur dengan meningkatkan kualitas ketaatan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir kehidupan. Alhamdulillah, di kesempatan subuh kali ini, setelah kita menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah, mari kita niatkan untuk duduk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduknya kita dapatkan keberkahan, keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh pagi ini, mari kita renungkan beberapa ayat Al-Quran dan juga kita kaitkan dengan beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat ke-114 surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Yang artinya tidak ada kebaikan dalam ucapan ataupun bisikan di antara mereka dalam kebanyakan yang dilakukan oleh manusia, kecuali mereka yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan ataupun mengajak kepada yang baik, atau memerintahkan ataupun mengajak kepada islah ataupun berdamai di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan itu semua dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan untuk mereka pahala yang besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat 114 surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara, diskusi, ngobrol, atau katakanlah bincang-bincang dalam situasi ataupun keadaan yang terbatas, ya, di sini disebutkan dengan kata najwa. Najwa ini ucapan ataupun perkataan yang kelar, seperti berbisik atau berikan satu pesan tertentu yang bersifat sedikit rahasia, tidak diketahui oleh banyak orang, tidak diketahui oleh publik dan seterusnya. Nah, maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembicaraan dalam skala terbatas, apakah itu dalam rapat, apakah itu dalam diskusi dan lain sebagainya, kan tidak ada kebaikan di dalamnya kecuali pada 3 perkara. Dengan kata lain, mampu mukhalafahnya adalah sebaiknya kita tidak berbicara secara pelan atau berbisik, atau katakanlah melakukan pertemuan pembicaraan rahasia yang kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada gunanya dan tidak ada nilai kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, pembicaraan yang disebut dengan najwahum itu akan bernilai di hadapan Allah kalau memiliki 3 persoalan. Yang pertama adalah man amara bi shadaqatin. Itu perbicaraan itu di dalamnya berisi anjuran, ajakan untuk bersedekah. Jadi kalau kita rapat, pertemuan dan lain sebagainya, harus kita pastikan bahwa dalam pertemuan itu ada nasihat, ada ajakan, ada seruan, mari kita bersedekah. Sedekah di sini bisa berbentuk sedekahul wajibah atau sedekahul masnunah. Sedekahul wajibah yang sudah kita ketahui dalam bentuk zakat, baik itu zakat harta maupun zakat badan atau zakat fitrah. Jadi dalam setiap pertemuan kita itu harus kita pastikan bahwa di dalamnya itu ada ajakan, seruan, anjuran bagi kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara sedekah ini luar biasa besar sekali, ya, efeknya, dampaknya bagi kehidupan kita di dunia. Begitu pula juga bagi pengaruh-pengaruhnya terhadap saudara-saudara kita kaum muslim. Baik dalam kaitan sedekah yang rutin, mungkin kita datang ke masjid menyiapkan infak dalam bentuk uang rupiah, ada sebenarnya kita sudah siapkan di kantong kita dan kita masukkan ke dalam kotak infak. Atau mungkin kita juga membiasakan misalnya melakukan infak secara digital dengan melakukan transaksi e-money misalnya dengan scan barcode dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga mungkin biasa memberikan cek katakanlah mungkin kepada orang yang memang kita berhak untuk diberi, mungkin di masjid ataupun kepada yang lain. Jadi intinya adalah amaro bisadaqah. Amaro bisadaqah. Begitu pula juga dengan sedekah dalam arti bukan secara materi tetapi kebaikan ataupun kebaikan. Seperti di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang sampai kepada kita disebutkan bahwa pada setiap persediaan diri manusia itu ada sedekah. Di kulli salama minan nasi sedekah. Pada setiap persediaan diri kita setiap hari itu ada tanggung jawab sedekah. Di dalam hadis itu disebutkan misalnya ketika ada orang yang ingin mengangkat barang, kemudian dia merasa keberatan, tidak kuat mengangkat barang itu, kemudian kita bantu untuk mengangkatkannya, kemudian sampai pada tempatnya, itu juga adalah bagian dari sedekah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan standar yang begitu mudah dan gampangnya bagi orang yang ingin bersedekah, walaupun hanya sekedar dengan menampakkan wajah yang berseri di hadapan saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika lak, senyummu, wajah ceriamu, wajah cerahmu di hadapan saudaramu itu juga adalah jadi bagian dari sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti ini kemudian jadi alasan sedekah kita hanya senyum. Kemana-mana misalnya senyum kan sudah sedekah.
kemudian diajak sedekah harta, ya, tidak mau, itu juga keliru. Ya. Jadi bagian dari sedekah itu adalah peristiwa. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengaruh dan efek sedekah ini luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Bahkan sekarang sudah berkembang melalui aktivitas wakaf. Sebagian ulama menyebut bahwa sedekah atau wakaf itu adalah bagian daripada sedekah jariyah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila ada di antara manusia yang meninggal, yang wafat, maka selesailah urusan amal ibadahnya, amal solihnya, amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali 3 perkara yang mana urusannya akan terus menerus berlanjut bersambung sampai hari kiamat, sampai hari akhir. 3 perkara itu adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sebagian ulama memberikan fatwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah bentuk wakaf. Wakaf, baik itu wakaf harta, baik itu wakaf benda, ataupun wakaf yang lain yang bermanfaat untuk manusia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak saleh, generasi penerus yang nanti akan memiliki kepedulian dan perhatian untuk mendoakan kedua orang tuanya yang agar dimasukkan ke dalam surga ketika nanti dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini berarti dalam hidup ini kita harus sudah mempersiapkan diri dalam artian ada peninggalan atau warisan kebaikan, atau bahasa kerennya sekarang lebih. Dari sekarang kita sudah mempersiapkan apa kira-kira kebaikan yang akan bisa kita dapatkan nanti walaupun kita nanti sudah meninggal atau tidak. Apakah tadi dalam kaitan sedekah jariyah? Apakah tadi dalam kaitan ada ilmu, sedikit ilmu yang bisa kita ajarkan dan kemudian nanti bisa diamalkan oleh murid-murid kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi terus? Atau tadi ada generasi ataupun keturunan yang solih, solihah, yang akan mendoakan kedua orang tuanya agar dimasukkan ke dalam surga, dan juga agar Islam ataupun umat Islam ini meraih kejayaan dalam kehidupan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini yang pertama. Jadi kalau kita nanti rapat, diskusi, ngobrol, itu harus ada yang penting. Apalagi misalnya pengurus masjid atau pengurus organisasi atau pengurus yang lain, harus ada yang mengingatkan pentingnya atau anjuran ataupun seruan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, au ma'rufin, atau mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, ini artinya harus ada yang mengingatkan tentang pentingnya kita untuk berpihak dan membela kebenaran. Keberpihakan dan pembelaan dalam kebenaran ini Allah rangkai dalam konsep al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Maka kaum muslimin tidak boleh menganggap enteng ataupun bahkan meninggalkan ataupun mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Karena dalam perintah Allah dan menjadi ciri dari terbaiknya umat Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka beramru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dalam satu ayat Quran surah Al-Imran, ya Allah SWT berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perintah amar ma'ruf nahi munkar ini dalam artian adalah keberpihakan dan pembelaan terhadap kebenaran.
Kalau yang benar itu harus dibela. Yang salah, yang keliru, yang tidak benar itu tidak boleh dibela, bahkan kita tidak boleh berpihak di dalamnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena amar ma'ruf nahi munkar ini begitu penting sampai kemudian ya Rasulullah Muhammad SAW pun mewajibkan kita untuk bergerak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan batas-batas kemampuan yang kita miliki. Bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man ra'a minkum munkaron." Barang siapa di antara kamu sekalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Tangan di sini bisa berarti secara fisik, juga bisa berarti secara majazi dalam arti kekuasaan ataupun kewenangan. Dia ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya kewenangan, maka gunakanlah kekuasaan dan kewenangan itu untuk beramar ma'ruf. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan karena memang belum mendapatkan kekuasaan, atau kalau tidak bisa dengan kewenangan karena memang dia belum punya kewenangan, maka minimal fa bilisani, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan seruan, dengan peringatan dan seterusnya. Namun kalau tidak bisa juga karena sudah sangat sulit dan sangat berat itu untuk menyampaikan pesan secara terbuka, maka minimal fa illam yastati biqalbi, maka minimal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah lemah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kaitan yang ketiga ini, yang kedua ini yaitu amar ma'ruf nahi munkar, ini memang perkaranya sangat berat. Karena itu pahalanya sangat besar. Kemudian yang ketiga, au islahin bainan nas, atau mengajak kepada manusia dalam rangka untuk berdamai, melakukan islah, kedamaian ataupun perdamaian. Karena dalam setiap persoalan kehidupan ini pasti ada saja yang diperselisihkan, pasti ada saja yang diperdebatkan dan seterusnya. Maka kita harus berusaha untuk memposisikan diri kita berada pada jalan tengah untuk mendamaikan, untuk mengislahkan ataupun untuk memediasi sampai terjadinya perdamaian. Nah, ini tiga perkara yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilakukan kalau kita sedang duduk atau berkumpul ya dalam pembicaraan min najwa, pembicaraan rahasia ataupun pertemuan terbatas dan lain sebagainya. Selain daripada tiga ini, tidak termasuk pada kebaikan. La khairu, tidak termasuk pada kebaikan ataupun kebajikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang kan sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Dari mulai pertemuan formal, mungkin di kantor, mungkin di tempat-tempat yang resmi, sampai pertemuan-pertemuan yang tidak formal. Nah, biasanya kalau yang soleha ya ibu-ibu bapak-bapak yang mendapatkan katakanlah ketenangan, itu biasanya cari tempat kumpulnya itu di masjid. Karena tempat di masjid adalah sebaik-baik tempat, bahkan rumah kedua kata Rasulullah SAW. Al-masjidu baitul kulli taqi. Masjid itu adalah rumah orang yang bertakwa. Jadi ketika di rumahnya, rumah tempat tinggalnya mendapatkan situasi ataupun kondisi yang kurang nyaman, mungkin perasaannya sedang tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya dengan keluarga, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling enak dia untuk bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapinya itu adalah di masjid. Karena masjid itu rumah kedua atau seharusnya rumah pertama, baitul taqi. Al-masjidu baitul kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Nah, kalau misalnya kita mengadakan pertemuannya di masjid, pasti ya, insya Allah kita dijauhkan oleh Allah SWT dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang negatif. Nah, dan bahkan tentunya ketika kita berkumpul di
masjid dan lain sebagainya, pasti kita dapatkan minimal yang 3 tadi. Amar bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan itu semua, yang melakukan pembicaraan rahasia ataupun pertemuan rahasia ya, dalam rangka mengajak kepada sedekah, dalam rangka mengajak kepada yang ma'ruf, dalam rangka mengajak kepada damainya kehidupan di antara manusia, ya, dengan niat karena mencari, mendapatkan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajrun 'azim. Maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ajrun 'azim. Ajrun itu pahala yang menggunakan isim nakirah itu saking banyaknya, saking besarnya pahala, kemudian dikuatkan lagi dengan naat ataupun sifat azimah. Jadi ajrun 'azim itu pahala yang sangat besar, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka yang melakukan 3 hal tadi dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya coba renungkan, ternyata 3 urusan tadi ini masuk kepada 3 sektor kehidupan kita. Yang pertama adalah sektor sosial, ya, sosial. Karena ternyata menurut data yang dilakukan oleh, katakanlah sebut saja misalnya Pusat Kajian Strategis Basnas, ya, Pusat Kajian Strategis Basnas disebutkan bahwa potensi zakat ya, umat Islam di Indonesia ini hampir mencapai 375 triliun potensi zakat. Tetapi yang terhimpun menurut data Basnas tahun 2003 yang lalu itu hanya baru sampai pada 30 triliunan. Jadi masih sangat jauh sekali. Nah, mengapa ini terjadi? Bisa jadi tadi belum ada semacam gerakan untuk saling mengingatkan, mari kita bersedekah, mari kita berinfak, mari kita berzakat dan seterusnya. Jadi urusan sosial ini terjadi karena terjadi kesenjangan tadi. Di dalam satu ayat Al-Quran misalnya Allah SWT mengingatkan tentang adanya potensi terjadinya manipulasi ataupun monopoli harta pada sebagian kelompok. Sehingga disebutkan dalam satu ayat Al-Quran itu, kaila yakuna dunatan bainal aghniya minkum. Harta yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini jangan sampai kaila yakuna, jangan sampai ya hanya beredar berputar di antara orang-orang kaya di antara mereka. Dan ternyata peringatan Allah SWT terjadi sekarang. Kekayaan umat Islam di Indonesia ini sepenuhnya itu hampir dikuasai bukan oleh orang Islam, oleh umat Islam. Ini kata para ahli ya, berkaitan dengan data-data gitu ya. Jadi katakanlah misalnya kalau ada satu lembaga merilis 10 orang terkaya di Indonesia, mungkin orang Islamnya hanya 1 atau 2 saja. Yang selebihnya itu dikuasai oleh umat Muslim. Dan ini terjadi. Kekayaan dalam bentuk lahan ataupun tanah sekarang ini dikuasai oleh siapa? Saya yakin bukan umat Islam. Faktanya yang terjadi sekarang misalnya Kota Bogor saja, siapa yang menguasai BNR? Begitu BNR yang begitu. Siapa yang menguasai Sentul? Ya. Siapa yang menguasai Sumarekon yang terbaru? Saya yakin bukan umat Islam. Makanya ini menjadi tantangan. Jangan-jangan kita ini dalam tanda kutip diserang dari berbagai penjuru, tapi kita tidak sadar. Ya tahu-tahu kita sudah terdesak pada di tengah dan akhirnya tinggal dikeluarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kaila yakuna dunatan bainal aghniya minkum ini ya itu sudah terjadi di sekarang ini. Monopoli ekonomi, monopoli keuangan, monopoli produksi dan lain sebagainya ini sudah terjadi. Maka solusinya adalah tadi amaru bisadaqah. Ya umat Islam ini harus bergerak untuk dana agar punya kekuatan. Jadi di bidang sosial itu solusinya sebenarnya kembali kepada keimanan dan keyakinan kita terhadap adanya kewajiban bersedekah. Kemarin misalnya di akhir tahun 1445 Hijriah ya kita mendapatkan kado hadiah Kota Bogor itu termasuk pengguna game online ataupun judi online
atau pinjam online terbesar se-Indonesia. Ternyata Kota Bogor, katanya yang dirilis oleh PPATK. Nah, ini terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat kita. Banyak sekali pengangguran, banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, banyak sekali anak-anak yang mungkin selesai kuliah tapi kemudian tidak jelas dia mau kemana dan arahnya kemana dan sebagainya. Ini masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan secara katakanlah komprehensif gitu ya, secara utuh gitu ya, yang ada di masyarakat kita di khususnya kota dan kabupaten Bogor. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kemudian masalah kedua selain masalah sosial adalah dalam ayat yang tadi disebutkan amar bil shadaqatin aw ma'ruf, itu masalah politik. Amar bil ma'ruf ini kaitan dengan masalah politik. Sehingga kita juga perlu membangun kesadaran akan hak-hak politik kita. Ya, hak politik itu adalah intinya pada amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Jangan sampai kita umat Islam ini mayoritas banyak, tapi kemudian suaranya hanya diambil, tapi tidak digunakan untuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Ada kemaksiatan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada kemungkaran, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada konsep dan tujuan politik yang jelas dari umat Islam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu kita perlu belajar mengerti dan memahami tentang konsep politik dalam Islam dalam kaitan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak, maka orang lain yang mengambil kesempatan tersebut, orang yang menggunakan kesempatan tersebut, akhirnya terjadilah kekagetan. Oh, tiba-tiba ternyata umat Islam Kota Bogor ini mayoritas, tapi yang memimpin misalnya bukan dari kalangan yang peduli dan punya perhatian terhadap umat Islam. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi yang kedua ini masalah politik yang diingatkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah auslahim bainan nas. Ini juga masuk terkaitan dengan masalah politik, tetapi kalau yang tadi itu pendidikannya amar ma'ruf nahi munkar, pendidikan kesadaran politiknya, kalau islahim bainan nas itu pelaksanaannya, implementasinya agar terjadi kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Nah, inilah ayat 114 surah An-Nisa yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat, agar kita nanti mungkin mewasiatkan pesan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar walaupun nanti ayah atau bapak sudah tiada, misalnya tetap lanjutkan ibadah dalam bentuk kebaikan seperti halnya bersedekah, atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau mendamaikan di antara manusia. Ini sebagaimana pesan yang pernah disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini tokoh orang tua atau sosok orang tua yang ditokohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dalam surah Luqman. Ya. Ada pesan-pesan kehidupan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, wabil khusus pada ayat ke-17. Ini sebagai pesan, nasihat, bahkan wasiat. Jadi wasiat orang tua yang nanti akan meninggalkan anak-anaknya, ya cucu-cucunya, itu bukan hanya wasiat dalam bentuk benda, materi, ya, sebagaimana yang diatur dalam syariah, dalam fikih, selain harta waris yang kita berikan kepada anak ahli waris, kepada anak-anak kita, itu ada juga wasiat. Kalau wasiat dalam bentuk materi, dalam bentuk harta, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyata li waris. Jadi kalau kita punya anak, misalnya, anak itu tidak boleh mendapatkan wasiat dalam bentuk harta dari harta kita, karena dia mendapatkannya dari waris. Nah, wasiat ini harus kepada selain ahli waris. Ya, mungkin orang yang dipercaya, orang yang selama membantu dan sebagainya. Yang penting bukan dari ahli waris. Nah, ini wasiat dalam bentuk benda ataupun materi. Tapi wasiat dalam bentuk nasihat itu boleh, atau bahkan seharusnya diberikan kepada anak-anak, kepada generasi cucu-cucu kita, kepada ahli waris kita. Nah, Luqmanul Hakim berkata pada ayat 17 surah Luqman, ya bunayya
wahai anakku, panggilan kesayangan seorang tua kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi pesan wasiat orang tua ketika dia masih hidup, kemudian nanti dia akan meninggalkan kehidupan ini, yang pertama adalah jangan sampai anaknya itu nanti kalau dia sudah wafat, kalau orang tuanya sudah wafat terus meninggal, tidak lagi sholat. Yang tadinya bapaknya, ibunya masih ada, rajin sholat. Tapi ketika ayahnya, bapaknya atau ibunya wafat atau meninggal, dia sudah tidak lagi sholat. Maka nasihat pertama, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ya, sebagaimana juga para ulama, ya Rasulullah, termasuk Rasulullah SAW yang tentunya menyampaikan tentang pesan sholat. Ya, as-sholat imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati, wa man hadamaha faqad hadamati. Ya, setiap sholat adalah tiang agama. Kalau didirikan, maka dia telah mendirikan agama. Terus sebaliknya kalau dia tinggal, kan berarti dia telah merobohkan tiang agama. Jadi jangan lupa sholat, aqimus sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Sebagaimana tadi di ayat 117, ayat 114 surah An-Nisa, pada ayat 17 Luqman itu, Luqman nanti berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau nanti bapak tidak ada, kalau bapak nanti sudah meninggal, jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalam arti tetap berpihak dan membela kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Bukan kebalikannya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak kepada kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf. Ini kebaliknya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam kehidupan ini begitu banyak. Ya, termasuk kemungkaran dalam kemanusiaan, seperti yang sekarang telah dipertontonkan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza atau di Palestina. Itu kemungkaran kemanusiaan terbesar dalam sepanjang sejarah yang seharusnya kita punya semacam persatuan dan kesatuan untuk mencegah terjadi kemungkaran kemanusiaan yang terjadi di Gaza atau di Palestina. Jadi wa'mur bil ma'ruf, kata Luqman tadi, wanha 'anil munkar, cegah dari yang munkar. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, sabarlah kamu terhadap apa yang menimpa. Karena orang yang memiliki kepedulian terhadap ibadah sholat, memiliki kepedulian terhadap amar ma'ruf munkar, itu bukan orang biasa. Dia akan menghadapi persoalan dan permasalahan yang begitu besar sehingga harus dihadapi dengan sabar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah dalam menjalani hal itu. Ya, inna dzalika min azmil umur, dan itu sesungguhnya adalah urusan-urusan yang penting. Jadi dipentingkan oleh orang tua untuk berpesan, berwasiat kepada anaknya agar mendirikan sholat, agar beramar ma'ruf nahi munkar, berpihak dan membela kebenaran, ya, dan menolak segala kemungkaran atau kebatilan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi ada keterkaitan ya antara ayat 114 surah Nisa tadi dengan pesan penting yang disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya yang terkait dengan sholat dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam kehidupan yang terjadi sekarang ini, Rasulullah SAW sudah memprediksi bahwa sudah banyak orang yang tidak lagi peduli dalam sholat, sudah banyak tidak peduli lagi dalam hal sedekah, tidak lagi peduli terhadap amar ma'ruf nahi munkar, sudah tidak lagi peduli dalam hal mendamaikan di antara manusia dan manusia. Karena banyaknya sekali penyakit, ya, banyak sekali penyakit ataupun bahkan hal yang menggerogoti umat Islam dari dalam umat Islam sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, beliau bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia itu suatu waktu, suatu masa. Dan sekarang ini sudah terjadi. Apa yang terjadi? Himmatuhum butunuhum, himmah mereka, orientasi hidup mereka hanya sekedar mengurusi urusan perut saja. Dalam artian untuk makan minum. Ya, kita saksikan sekarang berapa banyak
ya perkembangan pertumbuhan dalam kaitan pusat-pusat makanan, ya kuliner dan lain sebagainya yang begitu melimpah. Nah, kalau ini tidak diimbangi dengan bertumbuh berkembangnya dakwah Islam, baik itu masjid, baik itu madrasah, baik itu sekolah, baik itu katakanlah pesantren dan sebagainya, ini akhirnya kalah ya, dengan orientasi hidup hanya sekedar untuk memikirkan dan mengurusi urusan makanan minum. Himmatuhu kununu, yang penting urusan makan minum. Kalau makan dan minumnya sudah terpenuhi, selesai urusan. Tidak perlu memikirkan tentang bagaimana ibadah sholatnya, tidak perlu memikirkan bagaimana umat Islam ini nanti bisa apa tidak beramar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Jadi himmatuhu kununu. Yang kedua wasyarafuhum mata'uhum, kemuliaan di antara mereka itu hanya dipengaruhi oleh mahalnya materi perkebudayaan yang dimiliki. Mata'uhum, ya mungkin ya bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan handphone dan lain sebagainya. Jadi kemuliaannya diukur dalam kebenaran ataupun materi yang mereka miliki. Kemudian wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblat ataupun arah orientasi dalam kaitan perhatian ini adalah perempuan dasar. Jadi perempuan itu dijadikan eksploitasi, bukan sebagai aktor perjuangan ataupun dakwah, ya. Tetapi hanya diambil, dieksploitasi manfaatnya, ya keuntungannya untuk kepentingan dunia, ya baik itu dari sisi kecantikannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wadinuhum dananiruhum wadarahum, yang mengikat di antara mereka itu hanya dinar dan dirham. Jadi hanya karena uang. Kalau ada uang jalan, kalau tidak ada uang tidak jalan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Ya, kalau sudah terjangkit penyakit yang terakhir ini, maka berat istilahnya untuk bicara tentang tadi amar ma'ruf nahi munkar, bicara tentang sholat, bicara tentang sedekah dan lain sebagainya. Kalau sudah terjangkit penyakit yang 4 terakhir ini tadi, maka kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallah. Mereka itu nanti akan menjadi manusia ataupun makhluk terburuk dan bahkan tidak dapat tempat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mari kita berdoa kepada Allah ya, agar kita senantiasa diberikan sabar, ya ketetapan hati dan keistiqomahan dalam menjaga iman Islam yang Allah telah berikan kepada kita sampai hari ini. Ya tadi dengan berada dalam lingkaran kebaikan dan kebajikan yang telah Allah jelaskan dan telah Allah gariskan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Ya insya Allah ya kita akan menemukan ketenangan. Insya Allah kita akan menemukan kepastian di dalam arti jalan yang kita tempuh dalam kehidupan. Nah, yang sekarang terjadi ya, umat Islam ini ya terjadi bahasa populernya itu ada semacam jurang pemisah gitu ya, antara idealitas Islam atau idealisme Islam dengan realitas umat Islam. Terjadi kesenjangan. Islam adalah agama yang tinggi, yang wala yu'la alaihi. Ya, tetapi umat yang belum bisa sampai kepada ketinggian dan kemuliaan idealisme ajaran Islam karena banyak yang belum mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Nah sehingga terjadilah sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, umat Islam itu banyak ya, secara jumlah, tapi seperti buih di lautan. Walakin nakum guta'un kabutan. Maka umat Islam ini ya, harus istilahnya membuktikan bahwa tidak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah itu sebagaimana buih di lautan yang banyak tapi tidak berkembang. Dari mana kita mulainya? Dari hal yang terkecil, dari mulai masjid, dari mulai mungkin di lingkungan komplek, dari mulai mungkin satu kelurahan, satu kecamatan, bahkan satu kota ini dan sebagainya, ya untuk mewujudkan tadi Islam. Karena kesempatannya hanya satu kali ya dalam kehidupan kita di dunia, tidak datang
dua kali karena jangan sampai kita sebagaimana orang kafir dalam akhir ayat surah An-Naba itu dia kuntu ya laitani kuntu turaba. Kalau misalnya saya tahu dulu kita harus melakukan ini itu dan sebagainya, lebih baik saya jadi tubuh saja dari tanah saja. Itu tidak seperti itu idealitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dan optimis. Ya. Semakin kita membaik kualitas keislaman kita, maka akan semakin baik juga kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya semakin buruk ya amaliyah Islam kita dalam kehidupan, maka akan semakin berat dan semakin sulit juga urusan kita di hadapan Allah, baik urusan di dunianya maupun urusan di akhirat. Demikian barangkali pengajian atau kuliah subuh pada kesempatan subuh kali ini. Kita doakan ya mudah-mudahan Allah menjaga kita, ya, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat dan umat kita ini ya dari segala macam keburukan dan segala macam kejelekan. Makanya setiap subuh itu ada satu doa yang didawamkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini selalu dengar oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang mana di dalam doa itu ini ada dalam hadis kitab Bulughul Maram bab doa. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan, minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, baik itu kebaikan sekarang yang bisa saya lakukan sekarang ini ataupun kebaikan yang barangkali saya bisa melakukannya nanti di waktu yang lain. Tapi permintaannya, permohonan sudah dari sekarang. Minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik kebaikan ini saya sudah perkirakan, sudah saya rencanakan, ataupun yang mungkin belum masuk dalam perencanaan kehidupan. Itu kata Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah juga berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Wa'udzu bika minasyarri kulli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam keburukan. Ajilihi wa ajilihi. Ya, sekarang maupun mungkin keburukan yang nanti terjadi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik itu aku sudah mengetahuinya maupun aku belum mengetahuinya. Nah, ini potongan hadis doa Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi di bawahnya itu banyak sekali doanya. Tapi yang paling terpentingnya di bagian pertama ini. Kita berdoa mudah-mudahan semua kebaikan yang kita inginkan, kita harapkan Allah berikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Dan semua keburukan Allah jauhkan dari kita, dari keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, untuk pengajian subuh hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan mengenai ajakan mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya, bagaimana kita mengajak kepada amar ma'ruf dan munkar dengan baik? Karena kadang-kadang kalau kita mengajak orang kebaikan saja dia sudah marah, apalagi harus menegakkan yang jelek-jelek. Kedua, mengenai ini, Muhammadiyah kan waktu itu mengalihkan 13 triliun dari BSI. Nah, ini yang saya tanyakan, dipindahkan ke mana, Pak? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban individu sekaligus juga kewajiban kolektif. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada ini artinya
sunnatun wajibah. Sunnah sekaligus juga kewajiban. Sunnatun wajibah. Sunnah sekaligus juga kewajiban. Hendaklah ada dari kamu sekalian segolongan umat, segolongan orang. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna, yang mengajak kepada kebajikan, yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Nah, oleh karenanya bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu ya kemungkaran yang kita hadapi atau yang ada di tengah kehidupan kita. Kalau kemungkaran itu bersifat individu, maka kita boleh atau bisa langsung untuk mencegahnya secara individu. Misalnya ada orang yang melakukan perbuatan dosa, satu orang, dan kita mengetahui orang ini melakukan dosa, ya kita cegah orang ini agar dia jangan sampai melakukan perbuatan dosa ya, secara individu, secara individu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazlum, tolonglah saudaramu itu, baik itu dia sedang berbuat zalim, melakukan kezaliman, atau sedang dalam keadaan terzalimi. Kemudian kata para sahabat, nansuru idza kana madluman fa kaifa idza kana zaliman. Kata para sahabat Rasulullah SAW, wahai Rasul, kami otomatis pasti kalau ada yang berbuat zalim kami cegah. Ya. Atau kalau ada saudara kami yang terzalimi, nansuru idza kana madluman, kami akan bantu dia, akan tolong dia dan cegah dia dari kezaliman yang menimpa. Bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim? Apa yang bisa kami lakukan terhadap orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah, tamna'uhu minadzulm, cegah dia dari berbuat zalim itu. Itu caranya menolong saudara. Sama sebagaimana juga tadi, kalau ada yang berbuat kemungkaran, kalau dia melakukannya secara individu, secara tunggal, secara pribadi, kita bisa langsung mencegahnya. Tetapi kalau misalnya kemungkaran ini bersifat kolektif, bahkan sistematis, maka kita pun harus mencegahnya dengan cara kolektif, bersama-sama dan secara sistematis. Kalau misalnya terjadi di Indonesia ini kemungkaran politik, kemungkaran ekonomi, kemungkaran sosial, maka kita punya tanggung jawab bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Para pemimpin bangsa ini, pemimpin umat ini ya. Itu yang paling bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya pemimpinnya tidak bertanggung jawab, ya berarti harus diingatkan ramai-ramai, harus diberi peringatan, harus didorong. Karena kalau pemimpin tidak ada yang mendorong, tidak ada yang support, tidak ada yang berikan dukungan, juga berat, dia tidak akan bisa jalan sendiri. Nah, maka amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan secara individu, bisa juga dilakukan secara kolektif. Tetapi bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Nah, hikmah ini satu tingkat di atas ilmu. Jadi ada pengetahuan, ada ilmu, ada hikmah. Nah, orang yang punya hikmah disebut hakim, orang yang punya kebijaksanaan. Makanya Luqman al-Hakim itu orang yang punya hikmah, punya kebijaksanaan. Orang tua yang punya kebijaksanaan itu dia orang tua yang hakim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi bukan karena faktor umur, faktor usia. Banyak orang yang secara usia umurnya lebih lanjut, lebih tua, lebih sepuh, lebih senior, tapi belum punya hikmah, sehingga cara berpikirnya, cara berdinamiknya jauh dari kebijaksanaan dan akhirnya tidak bisa dianggap sebagai panutan orang tua atau orang tua panutan. Jadi dengan hikmah tadi, ini dalam nanti secara metodologi. Wajadil bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat, peringatan atau bahasanya bisa dibilang semacam petisi, ya semacam seruan. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau tidak bisa maka bisa lakukan cara menekan secara opini, yang berdebat, diskusi yang misalnya nanti akan ada tindak lanjut. Nah, maka amar ma'ruf nahi munkar ini
bisa menjadi kewajiban individu, bisa menjadikan kewajiban kolektif. Yang penting jangan sampai kita tidak melakukan dua-duanya. Harus ada diri kita di antaranya. Ya kalau kita mungkin di rumah sebagai bapak, sebagai orang tua pasti kita bisa langsung anak kita yang tidak sholat ya misalnya. Ini kan kemungkaran, berarti harus sholat. Nah, itu langsung. Tapi kalau dalam konteks kehidupan masyarakat, maka kita harus bersama-sama. Nah ini kaitan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ada dalam satu kitab judulnya Fiqhul Amri bil Ma'ruf wa Nahi Munkar. Fikih dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuman kebetulan tidak saya bawa, kitab nanti saya boleh copy nanti. Kitab Fikih Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi ada fikih, bahkan ada fikih nahi munkar. Ya, fikih nahi munkar. Jadi spesialis untuk nahi munkar. Kalau amar ma'ruf kan umum, ya mengajak kepada kebajikan. Tapi kalau yang mencegah dari yang munkar ini khusus. Fikih nahi munkar ada lagi kitab yang membahas tentang fikih. Nah, kemudian yang kaitan dengan pertanyaan yang kedua, ini masalah organisasi gitu. Jadi intinya Muhammadiyah itu ingin mengoreksi WSI, baik itu dari sisi sistemnya, dari sisi SDM-nya, maupun dari sisi implementasi visi ekonominya. Karena sudah diberikan nasihat, peringatan, tidak didengar. Mungkin karena merasa ini besar, BUMN ya, di-backup oleh atau memang pemerintah dan sebagainya, sehingga ya punya kekuatan gitu ya. Akhirnya dinasihati, dimasukkan oleh Muhammadiyah itu tidak. Akhirnya Muhammadiyah mengambil hak politiknya gitu ya, hak politiknya keluar dari BSI. Nah ini sementara ya masih dianjurkan atau disarankan untuk disebar ke bank-bank syariah yang lain. Dalam arti bank syariah yang punya komitmen, punya kepedulian untuk membangun perekonomian umat. Ya, membangun perekonomian. Karena saya dengar dari keterangan pimpinan pusat ya bank syariah yang selama ini istilahnya jadi induk ya, keuangan Muhammadiyah itu ya kurang gitu ya, berpihak kepada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam. Ini lebih banyak ke yang besar-besarnya, infrastruktur, bahkan istilahnya mungkin investasi di luar dan lain sebagainya. Ya, ditambah juga dengan SDM-nya, ya, dalam arti sumber daya manusianya yang menjadi perhatian juga Muhammadiyah, baik itu dari jajaran komisarisnya, direksinya dan sebagainya. Ya, akhirnya kemudian mengambil langkah untuk dikeluarkan atau diambil dananya dan disebar ke bank syariah yang lain. Memang ada rencana, ada kajian untuk membuat bank syariah sendiri gitu ya. Cuman ini tadi butuh kebersamaan. Ya, jadi istilahnya jangan sampai hanya untuk kepentingan sesaat, tapi banyak hal yang dibicarakan atau yang dibangun dalam hal membangun bank syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ya memang sudah saatnya dan sudah waktunya kita punya kesadaran tadi untuk membangun ekonomi Islam. Sekarang kita begitu banyak istilahnya lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islam. Tetapi saya melihat atau mungkin pendek saya memandang gitu ya, ini masih parsial, jalan sendiri-sendiri. Kalau menurut diskusi kita misalnya dengan beberapa ahli ekonomi, katanya ya pilar ekonomi Islam di Indonesia ini kan satu adalah perbankan syariah, perbankan syariah. Yang kedua adalah dana-dana sosial tadi, misalkan infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Nah sudah saatnya juga mungkin kita memikirkan misalnya ada bank wakaf, bank tetapi sistemnya perwakafan, ya, sehingga tidak menekan dalam arti walaupun istilahnya itu apa nisbah gitu ya atau bagi hasil, tapi mirip-mirip juga dengan kayak apa namanya bunga gitu. Tekanan ininya persentasenya. Nah sedangkan harusnya bank wakaf ini yang dipakai adalah udah sistem perluasan aja, yang minjem 1.000 dibalikin 1.000 gitu, minjem 100 dibalikin 100, minjem 1 juta dibalikin 1 perluasan. Tapi di pikiran gitu ya bank wakaf.
Ya, jadi pilar ekonomi Islam yang kedua itu mengefektifkan dan mengoptimalkan potensi dana umat Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah, ziswah. Ya, ziswah. Yang ketiga adalah sektor real umat Islam, dalam arti memang kalaupun misalnya kita belum bisa membuat kekuatan besar dalam hal ekonomi Islam dari umat Islam, maka sektor-sektor real ini harus dibantu. Jadi Muhammadiyah itu ada namanya lembaga LPUMKM, lembaga pembinaan UMKM. Jadi misalnya ada dana, nanti dibuat program dari dana tersebut untuk melakukan penyiapan calon-calon wirausaha, wirausaha sesuai dengan bidang dan minatnya masing-masing. Misalnya apakah usaha kuliner, apakah usaha yang lain dan sebagainya. Nah ini juga penting ya, karena sektor real ini ya artinya memiliki dampak dan pengaruh yang langsung di masyarakat. Ya. Nah maka tadi harus ada kesinambungan, harus ada keberlanjutan. Sebagai contoh misalnya kita pernah mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik di Kota Bogor. BPS merilis ada 20 persoalan penting yang belum beres, yang belum selesai di Kota Bogor. Salah satu yang paling menonjolnya itu masalah tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran di Kota Bogor, Pak, ya, dekat dengan Jakarta, dekat dengan istana, gitu, tapi banyak sekali pengangguran. Nah maka harus ada solusi. Ya pemerintah yang nanti ini akan memimpin 2024-2029 ini nanti dia harus memastikan bahwa masalah pengangguran, ya apalagi mungkin mayoritasnya adalah umat Islam, itu harus diselesaikan. Solusinya nah, walaupun mungkin direncanakan 5%-nya dulu, 10%-nya dulu, itu sudah ada. Jangan sampai tidak menjadi perhatian dan akhirnya tidak menjadi masalah besar, dan tahu-tahu akhirnya terjadilah misalnya kasus judi online itu, karena ternyata mayoritasnya penggunanya adalah pengangguran. Jadi pertanyaan tadi ya insya Allah ini menjadi pemicu. Maka dari kaitan selain masalah politik, umat Islam juga ini harus bersatu dalam hal ekonomi. Nah pilar-pilar ekonomi Islam yang tadi sudah saya sampaikan ini ya, istilahnya duta-dutanya ini adalah kampus-kampus Islam. IPB sekarang kan misalnya ada fakultas manajemen, yang di situ ada ekonomi syariahnya, ekonomi Islam. Nah, tetapi ya jangan sampai hanya sekedar menghasilkan produk kajian, tapi tidak ditindaklanjuti dalam hal real di masyarakat. Nah selain kampus ya organisasi Islam, ya organisasi Islam. Ya ini PR-nya memang banyak, termasuk juga memang kita harus sering banyak duduk, ya, sering banyak kumpul, sering banyak ketemu, ya agar ide gagasan ini ketemu yang kemudian kita bersama. Nah jangan sampai kemudian tadi bilangnya setelah didiagnosa, katakanlah dalam bahasa kesehatannya itu dideteksi yang sakitnya itu di kepala, tapi yang diobatin di kaki. Nah ini jangan sampai terjadi di Kota Bogor ini. Ya, harus dideteksi dulu masalah utamanya, baru kemudian kita coba cari jalan keluar dan solusi untuk bisa menyelesaikannya secara bertahap dan bersama-sama, ya, seluruh unsur manusia. Ya, barangkali itu ya Pak. Ya, kaitan dengan bank nanti ya kita kabarin lah kalau misalnya nanti sudah punya bank sendiri gitu ya Pak. Memang ada rencana pemikiran tentang bank sendiri, cuman ini masih dalam tahap pengkajian karena memang regulasinya belum digariskan dulu. Regulasi kita semuanya kadang-kadang mentok ke regulasi, ke aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita akhiri membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.